Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Laksana dari SDN Panulisan Barat 01, Kecamatan Daya Luhur. Saya juga sekaligus calon guru penggerak Angkatan 10. Berikut saya akan menjabarkan tentang modul 1.4 budaya positif pada bagian koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu penciptaan kondisi dan situasi budaya positif menuntut seseorang guru memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan lingkungannya. Pelaksanaan budaya positif mampu dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep dasar seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru dan pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin diri. Penerapan disiplin yang membelajarkan murid untuk secara sadar diri dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai kebajikan. Tujuan penerapan disiplin diri adalah mendorong murid untuk dapat mengontrol diri mereka terhadap semua perilaku. Murid mampu memahami dan menyadari tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi internal dalam diri, bukan berdasarkan paksaan ataupun ujian dari orang lain. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama eksternal dan yang kedua internal. Motivasi perilaku eksternal yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau ujian. Motivasi perilaku manusia pada yang internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai kebajikan yang murid percaya. Pada motivasi internal, orang yang ideal sebagai gambaran mengenai kebajikan yang dimiliki murid, sehingga guru menghindari adanya hukuman dan imbalan yang berlebihan untuk mengantisipasi adanya motivasi eksternal dan menumbuhkan motivasi internal murid. Yang selanjutnya, posisi kontrol. Dalam modul ini akan ada 5 yang posisi kontrol yang dibahas, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan dibahas yaitu posisi kontrol sebagai manajer, karena guru yang baik harusnya menjadi seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru yang sebagai manajer yaitu penerapan posisi ketika menghadapi permasalahan, yakni guru berdiskusi dengan murid untuk membebaskan murid untuk berinisiatif, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi tersebut sesuai nilai kebajikan. Posisi manajer bertujuan menjadikan seorang murid mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri dalam menemukan solusi sehingga tercipta nilai positif pada murid. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru bersama murid berperan aktif dalam berdiskusi untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas hingga adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berisi pernyataan universal mengenai nilai kebajikan yang diyakini, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas untuk kepentingan bersama berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Penerapan guru sebagai manajer membutuhkan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan melalui 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi yakni menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan sesuai nilai kebajikan yang diyakininya.
Dalam budaya positif, keterkaitan materi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni penerapan budaya positif di kelas akan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat zaman dan alamnya sehingga memudahkan guru untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dan nilai guru penggerak. Penerapan budaya positif memerlukan 5 nilai guru penggerak dalam mewujudkannya. Nilai tersebut yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif memerlukan kolaborasi dari semua warga sekolah dalam satu kesepakatan sehingga dilaksanakan bersama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Yang selanjutnya, budaya positif terkait dengan visi guru penggerak. Penerapan budaya positif bertujuan untuk mengadakan suatu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yakni mendapatkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Perwujudan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi tentang penerapan budaya positif. Pertanyaan pemantik. Pemahaman saya yaitu setelah melalui pembelajaran secara mandiri, ruang kolaborasi dan elaborasi, saya mulai memahami konsep-konsep inti pada materi budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh materi pembelajaran tersebut akan saya pelajari dan terapkan dan diresapi dalam sebuah tindakan yang dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan pada pembelajaran dengan materi modul ini sangat menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia, yakni adanya hukuman dan pujian yang justru merugikan bagi seorang murid. Murid akan terpaksa melaksanakan hukuman dengan terpaksa karena adanya rasa tidak nyaman. Namun hal ini tidak efektif untuk jangka panjang. Begitu pula pujian, berdampak kurang baik bagi murid karena mematikan kreativitas, merusak hubungan pertemanan, dan mengurangi ketepatan. Berikut pertanyaan pemantik selanjutnya, yakni perubahan kesadaran diri dalam melakukan perubahan, yakni pada saat menghadapi permasalahan menangani murid. Posisi kontrol yang saya lakukan adalah memposisikan diri saya sebagai teman yang bisa dianggap berdiskusi saja. Seharusnya posisi kontrol yang ideal adalah posisi kontrol manager, di mana penanganan permasalahan murid menggunakan metode segitiga restitusi. Berikut pertanyaan pemantik selanjutnya. Pada pengalaman kali ini, siswa terbiasa membuang sampah sembarangan. Pun ketika ada tempat sampah, siswa membuangnya di luar tempat sampah, tidak pada saat tempat sampahnya. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut pertanyaan pemantik selanjutnya, yakni bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya sangat termotivasi berdasarkan materi pembelajaran yang baru untuk terus selalu mengembangkan diri sesuai nilai-nilai dan budaya positif yang ada pada modul. Pertanyaan pemantik selanjutnya,
pada penerapan kali ini, yaitu hal-hal lebih baik yang sudah muncul menurut saya adalah secara mandiri siswa sudah termotivasi untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah diyakini. Perbaikan yang harus dilakukan adalah sebagai posisi kontrol guru dari teman menjadi seorang manajer. Pertanyaan pemantik selanjutnya yakni, posisi kontrolku. Posisi kontrol yang sering saya terapkan di dalam penanganan permasalahan murid adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu, saya sering merasa kecewa terhadap murid saya karena perkataan saya sering tidak didengarkan dan diabaikan, sehingga murid melakukan kesalahan berkali-kali, sehingga emosi kerap kali keluar tanpa disengaja. Pembelajaran pada modul ini mengubah sudut pandang saya mengenai cara penanganan murid, sehingga saya perlu memposisikan diri saya sebagai manajer untuk setiap permasalahan. Perasaan setelah menerapkan hal tersebut, saya menjadi lebih tenang dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul, dan saya menyadari komunikasi dengan berdiskusi dengan siswa sangat efektif untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab murid. Perbedaan yang kentara dalam penanganan siswa dengan menggunakan posisi manajer adalah murid diminta bertanggung jawab untuk memperbaiki dirinya atas inisiatif berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga murid secara sadar memperbaiki perilaku sesuai nilai kebajikan yang dipahaminya. Berikut pertanyaan pemantik selanjutnya. Pengalaman saya pernah menerapkan tahapan pada segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Hanya saja, tidak semua langkah saya lakukan. Langkah validasi tindakan yang salah yang paling sering saya lakukan, sehingga murid tahu kesalahannya terlebih dahulu dalam setiap permasalahan yang dia lakukan menurut saya. Pertanyaan pemantik selanjutnya. Hal-hal lain yang penting menurut saya, penerapan budaya positif tidak akan efektif jika hanya dilaksanakan di dalam kelas, melainkan harus di seluruh wilayah sekolah, rumah, bahkan lingkungan sekitar. Sehingga perlu adanya kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat serta wali murid untuk mampu menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif bagi murid untuk selalu menerapkan nilai kebajikan yang dipahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.